Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Uswah dalam mata pelajaran IPS. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari tentang pemahaman lokasi melalui peta. Peta. Yang pertama kita akan mempelajari tentang peta dulu. Peta itu apa sih? Nah, kalian pernah melihat peta ya? Tentunya baik di atlas maupun dipajang di dinding ketika kalian dulu waktu di SD itu juga pernah melihat peta. Nah, apa sih peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini ya. Selanjutnya, peta yang baik itu memiliki beberapa syarat. Di antaranya ada 3, yaitu yang pertama konform. Konform itu sebuah peta itu harus memiliki bentuk yang sama dengan daerah yang digambar. Jadi jika contoh saja ya, peta Pulau Kalimantan. Kalimantan itu kan bentuknya seperti, kalau bahasa Jawanya pitik angkrem gitu ya, ayam yang sedang mengeram. Nah, itu bentuknya digambar di peta juga harus sama seperti itu. Tidak boleh misalnya gambar Pulau Kalimantan kok bentuknya itu seperti huruf K yang ada di Pulau Maluku, itu akan salah ya. Jadi tidak termasuk tidak memenuhi syarat. Jadi bentuknya memang harus sama persis dengan bentuk yang digambar. Yang berikutnya equidistant. Equidistant itu sebuah peta itu harus memiliki jarak yang sama dengan jarak sebenarnya jika dikalikan dengan skalanya. Jadi misalnya di skala itu 1 cm, di peta itu jaraknya 1 cm, tinggal skalanya berapa. Itu nanti kalau dikalikan dengan skalanya itu jaraknya harus sama dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak aslinya. Selanjutnya yang ketiga adalah ekuivalen. Ekuivalen itu sebuah peta yang baik itu harus memiliki luas yang sama dengan luas aslinya yang ada di lapangan setelah dikalikan dengan skalanya. Sama seperti jarak ya. Jadi jarak atau luas itu harus dikalikan dengan skala, maka hasilnya akan sama dengan aslinya. Selanjutnya, peta yang baik itu memiliki beberapa unsur, diantaranya ada 8. Ada judul, ada skala, ada orientasi arah, ada simbol, ada garis koordinat, insert, legenda, sumber peta. Nah, mengapa harus memiliki 8 unsur ini? Agar pengguna atau pembaca itu akan mudah membaca peta. Jika tidak memiliki semua unsur ini, maka disebut peta buta. Nah, kalian tahu peta buta ya? Peta buta itu hanya ada gambarnya saja, tapi tidak ada tanda-tandanya. Maka bagi pengguna yang asing dengan peta itu, maka dia tidak akan mampu membaca informasi yang ada di peta tersebut. Nah, ini contoh unsur-unsurnya. Tolong kalian pahami ya. Saya sebut satu-satu, nanti kalian bisa praktekkan. Yang ada di atas ini Provinsi Jawa Tengah yang saya lingkari ya. Nah, ini adalah saya pakai tinta merah ya. Ini judul yang saya lingkari adalah judul. Selanjutnya yang ada warna-warna ini merupakan legenda. Legenda ada 2 ya, ini. Nah, ini adalah legenda. Nah, di dalam legenda ini ada simbol. Nih, ada simbol titik. Nah, ini simbol. Nah, S simbol ya. Simbolnya ini yang menggambarkan informasi yang ada di tengah-tengah peta ini. Di tengah peta kan ada warna hijau. Ini hijau, coklat, kuning. Nah, ini merupakan simbol. Nah, simbol itu nanti keterangannya ada di legenda. Selanjutnya yang ini adalah insert. Peta kecil yang ada di pojokan ini insert. Terus ada lagi, ini adalah garis koordinat. Ini garis ini. Nah,
Ini garis koordinat. Selanjutnya ini adalah orientasi arah. Ini adalah skala. Sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Garis tepi. Ini garis tepi yang ada di pinggir. Selanjutnya, oh ya, judul tadi sudah. Sumber. Nah, karena ini petanya saya ambil dari atlas, maka sumbernya itu berada di halaman depan. Kalau peta yang ada di dinding itu pasti di bawah itu ada sumber dan tahun pembuatannya. Ini adalah peta. Nanti silakan kalian tunjukkan satu persatu. Kalian ambil salah satu peta di atlas atau boleh peta ambil di internet, kemudian kalian tunjukkan satu persatu. Selanjutnya, saya beri penjelasan. Yang pertama, judul. Judul itu harus menunjukkan isi peta. Contohnya peta Jawa Tengah, maka dilihat dari judulnya, di dalam peta itu harus memuat informasi wilayah Jawa Tengah. Jadi kalau judulnya peta Jawa Tengah kok isinya Kalimantan, ya tentu saja salah ya. Selanjutnya, skala peta. Nah, skala itu merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contohnya 1:1 juta. Nah, ini artinya setiap 1 cm di peta itu mewakili 1 juta cm di lapangan atau 10 km di lapangan. Nah, skala peta itu dibagi menjadi dua. Ada skala angka, ada skala garis atau skala grafis. Ini skala angka. Ya, ini contohnya skala angka. Nah, kalau skala garis itu seperti ini. Ini skala garis. Ya. Kalau skala angka 1:100.000 itu berarti satuannya itu cm. Berarti 1 cm di peta itu sama dengan 100.000 di lapangan atau 1 km di lapangan. Kalau skala grafis atau skala garis ini contohnya seperti ini ya. Ini garis ini. Nah, berwujudnya garis. Biasanya skala grafis itu angka yang atas menunjukkan ini, angka yang atas ini. Nah, ini menunjukkan cm, sementara yang ada di bawah ini adalah menunjukkan kilometer. Kalau ada skala garis seperti ini, maka membacanya 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan. Nah, ini bisa dirubah menjadi skala angka. Kalau dirubah jadi skala angka berarti 5 km itu dirubah menjadi cm. 5 km sama dengan berapa cm? 1 kilo kan sama dengan 100.000 cm. Berarti 5 kilo sama dengan 500.000 cm. Kalau dirubah menjadi skala angka jadi 1:500.000. Selanjutnya, orientasi arah. Nah, orientasi arah itu adalah biasanya ini menunjukkan arah utara ke atas. Jadi untuk ke atas itu menunjukkan arah utara, tapi sebenarnya ya tidak selalu merujuk ke atas ya. Boleh saja merujuk ke bawah, ke kanan, ke kiri. Yang penting itu ada hurufnya. Ini ada hurufnya. Kalau utara ya utara, ini ada utara. Boleh tidak misalnya misalnya kita menggunakan orientasi arahnya seperti ini, kotak. Boleh saja. Utaranya berada di kanan, boleh. Ini harus ada U. Berarti yang sebelah kirinya S, yang ini timur ya. Utara. Iya, timur, di sini barat. Oh, maaf, kebalik. Yang ini maaf ya, seperti ini. Ini utara, ini selatan. Yang ini iya betul, ini timur, ini barat. Atau tapi yang umum itu hanya begini ya. Ini yang atas itu utara, timur, selatan, barat. Ini yang umum ya, seperti ini. Atau boleh saja hanya satu arah saja yang ke atas, ini seperti ini juga boleh. Selanjutnya,
Yang keempat adalah simbol peta. Simbol itu adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Jadi peta itu misalnya daerah ini adalah berupa pegunungan, maka pakai simbol warna berwarna coklat atau berwarna kuning. Daerah A berwarna hijau, berarti itu simbolnya pakai simbol warna, menandakan bahwa daerah itu adalah dataran rendah. Simbol peta sendiri dibedakan menjadi 4, yaitu ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area, simbol warna. Nah, simbol titik ini biasanya digunakan untuk ini ya, untuk kota-kota. Simbol garis bentuknya ya berupa garis, simbol area itu seperti ini, simbol warna ini. Kalau simbol kenampakan daratan biasanya mulai dari hijau sampai coklat bergradasi, sementara simbol lautan itu biasanya berwarna biru, dari biru muda sampai biru tua. Selanjutnya garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta ya. Jadi tadi yang berupa kotak-kotak yang saya tunjukkan, yang di daerah pinggirnya ada angka letak lintang dan letak bujur, itulah adalah garis koordinat. Inset adalah peta kecil yang ada di pojok ya, yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Jadi ini contohnya adalah peta Kalimantan. Peta Kalimantan insetnya ini yang berada di titik merah ini inset. Nah, sementara ini garis koordinat ini yang ditunjukkan tanda panah, ini garis koordinat. Nah, ini garis koordinat ya. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah legenda. Ini legenda itu adalah keterangan dari simbol yang digunakan di dalam peta tadi. Jadi kalau simbolnya titik ada bulatannya, itu kota, ibu kota. Ini boleh simbol, apakah harus baku? Tidak harus. Jadi simbol itu, tapi memang umumnya kalau kota, ibu kota itu pakai titik. Boleh pakai kota itu namanya juga titik. Yang penting simbol itu boleh berbentuk apapun, yang penting itu ada legendanya atau ada keterangannya. Selanjutnya sumber peta. Sumber peta itu biasanya ditulis di pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah. Sumber itu menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, sumber peta biasanya diiringi dengan tahun pembuatan. Kenapa harus memakai tahun pembuatan? Ini dimaksudkan untuk mengetahui kekinian peta. Jadi kalau petanya itu sudah tahunnya lama ya sudah tidak bisa dimanfaatkan untuk sebagai sumber informasi ya. Nah, selanjutnya ini tugas kalian ya. Tugas kalian nanti yaitu menyiapkan peta. Petanya boleh dari atlas atau bisa juga di buku paket, atau kalau yang di rumah punya peta ya bolehlah digunakan, atau bisa download dari internet. Selanjutnya peta itu kalian buat video presentasi sambil menunjukkan unsur-unsur yang ada di peta tersebut. Jadi seperti Bu Uswah tadi tunjukkan, kalau kalian pakai atlas berarti videonya dihadapkan ke kalian, kemudian kalian memegang atlas sambil menunjukkan judul, lalu garis tepi, lalu sumber, kemudian inset, skala, orientasi arah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah video presentasi nanti dikirim ke Classroom atau di WA grup IPS kelas masing-masing. Bisa ya kalian ya. Nah, saya ulangi lagi contoh presentasinya seperti ini. Ini kan ada peta ya. Jadi ini nanti kalian tunjukkan di sini. Nah, ini petanya contoh. Kalian boleh ambil peta di atlas, boleh peta apa saja, yang penting ada memuat unsur-unsur yang sudah saya tunjukkan tadi. Kalian caranya begini, sambil bilang judul, dilingkari ya, judul. Nah, ini kemudian legenda, ini simbol itu berarti yang ada di dalam legenda ini juga bisa simbol, atau yang ada di dalam peta ini juga simbol ya. Selanjutnya ini apa? Orientasi arah, skala, inset, garis koordinat,
garis tepi. Nah, begitu ya. Jangan lupa perkenalkan diri kalian, nama, kelas, dan nomor absen ya. Jadi contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Anggraini, kelas 8A. Saya akan mempresentasikan atau menunjukkan unsur-unsur peta yang ada di peta Provinsi Jawa Tengah. Unsur-unsurnya adalah 1. Judul, sambil ditunjukkan seperti tadi. Bisa ya anak-anak? Nah, untuk saya kira untuk materi hari ini saya akhiri sekian. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Oh ya, kalian juga bisa membaca di buku paket bab 1 ya. Saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.